Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia, kata wahai manusia adalah sebuah panggilan agung yang melintasi zaman, yang tidak hanya ditujukan kepada satu kaum, satu bangsa, atau satu generasi, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dari awal hingga akhir kehidupan di dunia ini, panggilan itu termaktub dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Sebuah seruan yang sederhana, namun sangat dalam maknanya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalimat ini bukan sekadar ajakan, melainkan sebuah pengingat tentang hakikat hidup kita, tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Seringkali manusia terjebak dalam rutinitas kehidupan, bangun pagi, bekerja, mengejar harta, jabatan, dan berbagai kesenangan dunia. Hari demi hari berlalu tanpa sempat merenung. Untuk apa semua ini? Padahal, ayat ini langsung memberikan jawabannya, bahwa tujuan utama kita diciptakan bukanlah sekadar untuk hidup, makan, bekerja, dan menikmati dunia, tetapi untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita. Sembahlah Tuhanmu. Perintah ini menunjukkan bahwa ibadah bukanlah pilihan, melainkan tujuan hidup. Namun, ibadah dalam Islam bukan hanya sebatas syalat, puasa, atau membaca Al-Quran. Ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Setiap langkah kita bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Bekerja dengan jujur adalah ibadah. Menolong sesama adalah ibadah. Bahkan tersenyum kepada orang lain pun bernilai ibadah. Namun, inti dari semua itu adalah penghambaan. Menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang sepenuhnya bergantung kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kamu. Ayat ini mengajak kita untuk merenung. Siapa yang menciptakan kita? Kita tidak menciptakan diri kita sendiri, kita tidak memilih untuk lahir di keluarga mana, di negara mana, atau dengan kondisi seperti apa. Semua itu adalah ketentuan dari Allah. Dia yang membentuk kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari setetes air yang hina, lalu berkembang menjadi manusia yang sempurna dengan akal, hati dan perasaan. Jika kita renungkan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan, dan akal untuk berpikir. Namun, seringkali manusia lupa, nikmat yang begitu banyak justru membuatnya lalai, bukan bersyukur. Dan orang-orang sebelum kamu, ini adalah pengingat bahwa kita bukan generasi pertama di dunia ini. Telah banyak manusia sebelum kita. Mereka hidup, merasakan, berjuang, lalu akhirnya kembali kepada Allah. Ada yang hidup dalam ketaatan, dan ada pula yang tenggelam dalam kesesatan. Ada yang dikenang karena kebaikannya, dan ada yang dilupakan karena kesombongannya. Semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Sehebat apapun seseorang di dunia ini, pada akhirnya dia akan pergi. Harta yang dikumpulkan tidak akan dibawa. Jabatan yang dibanggakan tidak akan bertahan. Yang tersisa hanyalah amal. Ayat ini seakan berkata, lihatlah mereka yang telah datang sebelum kalian. Ambillah pelajaran. Jangan ulangi kesalahan yang sama, agar kamu bertakwa. Inilah tujuan akhir dari semua itu. Takwa bukan sekadar rasa takut, tetapi kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu melihat kita dalam setiap keadaan, baik saat sendiri maupun di tengah keramaian. Orang yang bertakwa akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa, bukan karena tidak mampu melakukannya, tetapi karena dia tahu Allah melihatnya. Takwa juga membuat seseorang menjadi lebih baik dalam hubungan dengan sesama manusia, lebih jujur, lebih amanah, lebih peduli. Ketakwaan adalah cahaya dalam hidup. Ia menuntun seseorang dalam mengambil keputusan. Ia menjaga hati dari kesombongan. Ia menguatkan jiwa di tengah cobaan. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mencapai takwa? Jawabannya kembali kepada awal ayat. Sembahlah Tuhanmu dengan memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidup. Maka perlahan-lahan, takwa akan tumbuh dalam hati kita. Hidup di zaman sekarang penuh dengan godaan. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa melalaikan. Media sosial, hiburan, ambisi duniawi, semuanya bisa menjauhkan kita dari tujuan utama. Namun, ayat ini hadir sebagai pengingat, sebuah alarm bagi hati yang mulai lalai, bahwa kita bukan sekadar makhluk yang hidup tanpa arah. Kita adalah hamba, dan kita memiliki tujuan yang jelas. Wahai manusia,
Panggilan ini terasa sangat personal. Seakan Allah langsung berbicara kepada kita, mengajak kita kembali, mengingatkan kita dengan penuh kasih sayang. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, pintu untuk kembali selalu terbuka. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah, untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Bayangkan jika kita menjalani hidup dengan kesadaran ini, bahwa setiap yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah, bahwa setiap langkah kita diawasi oleh Allah. Hidup akan terasa lebih tenang, lebih terarah, lebih bermakna. Tidak lagi sekadar mengejar dunia, tetapi juga mempersiapkan akhirat. Karena pada akhirnya, dunia ini hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Dan ayat ini menjadi kompas yang menunjukkan arah, yang mengingatkan kita untuk tidak tersesat. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pegangan hidup, sebagai pengingat setiap hari bahwa kita adalah hamba, bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Dan semoga dengan memahami dan mengamalkan ayat ini, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.